produk dari Pegadaian. Nah, di sini ada beberapa produk Pegadaian yang udah gue kutip. Ada 8 produk Pegadaian yang akan gue jelasin. Produk yang gue tampilkan di sini adalah produk dari beberapa kategori produk yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian. KCA, Krasida, Kreasi merupakan salah 3 dari produk utama Pegadaian. Untuk Amanah merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah. Mulia dan Tabungan Emas merupakan salah 2 dari produk investasi emas di Pegadaian. Sedangkan Remittance dan MPO atau multi pembayaran online juga merupakan salah 2 dari produk Pegadaian lainnya. Yang pertama, gue bakal bahas tentang KCA atau Kredit Cepat Aman. KCA ini merupakan produk Pegadaian yang paling diminati dan yang paling sering digunakan. Ini adalah beberapa ciri khas dari KCA. Yang pertama adalah untuk semua golongan nasabah. Jadi, semua orang bisa menggunakan produk ini, tidak ada ketentuan siapa yang bisa menggunakan produk ini. Kemudian ada pinjaman bentuk tunai. Nantinya, pinjaman kita akan berbentuk uang tunai, di mana kita memberikan barang jaminan dan pihak Pegadaian akan menghitung berapa nilai barang tersebut jika dalam uang tunai. Kemudian, prosesnya sangat cepat dan tidak memakan waktu lama. Lanjut lagi ke ciri khas selanjutnya adalah pelunasannya bisa sewaktu-waktu. Kita bisa melunasi pinjaman sewaktu-waktu. Tidak ditentukan kapan harus melunasinya. Pihak Pegadaian hanya menentukan kapan jatuh tempo pelunasan dari pinjaman tersebut. Lanjut lagi ke ciri khas yang terakhir adalah tanpa perlu membuka rekening. Karena kita menyerahkan barang sebagai jaminan dan nantinya dihitung berapa nilainya saat itu juga, lalu diserahkan dalam bentuk uang tunai, maka kita tidak perlu membuka rekening. Jadi ada 3 syarat untuk menggunakan produk Pegadaian KCA. Yang pertama, menyerahkan KTP atau identitas lain seperti SIM. Yang kedua, menyerahkan barang jaminan. Untuk KCA, barang jaminannya bisa berupa emas, motor, mobil, atau barang elektronik lainnya. Sedangkan yang ketiga, menandatangani surat bukti kredit. Berikut biaya untuk menggunakan produk Gadai KCA. Dari kiri ke kanan ada minimal uang pinjamannya adalah 50.000, maksimal uang pinjaman 5M, biaya administrasinya 2.000 hingga 125.000, jangka waktu peminjaman 1 sampai 120 hari. Lanjut ke produk yang selanjutnya adalah Krasida. Produk yang selanjutnya adalah Krasida. Agak berbeda dengan KCA, ini adalah beberapa ciri khas dari Krasida. Yang pertama, untuk pengembangan UMKM. Yang kedua adalah jaminan Krasida menggunakan emas atau mobil. Jadi ini nggak seperti yang ada di KCA yang seperti bisa barang elektronik, motor. Ini beda di bagian ini. Kemudian yang ketiga adalah sewa modal relatif murah dengan aksuran tiap bulan. Karena ini untuk pengembangan UMKM, maka lebih ringan untuk para UMKM jika melakukan pinjaman dengan menggunakan Krasida. Kemudian yang terakhir ciri khasnya pelunasan dapat sewaktu-waktu dengan diskon sewa modal. Agak mirip dengan KCA karena bisa dilunasi sewaktu-waktu, tapi bedanya karena ini untuk modal atau untuk pengembangan UMKM, maka di Krasida ini mereka menyediakan diskon sewa modal. Jadi di Krasida ini ada 3 syarat. Yang pertama adalah fotokopi KTP dan KK. Yang kedua adalah menyerahkan dokumen sah. Dan yang ketiga adalah menyerahkan barang jaminan berupa emas atau mobil. Lanjut ke biayanya. Untuk biaya Krasida dari kolom kiri ke kanan, minimal uang pinjamannya adalah 1 juta, maksimalnya 5M, sama seperti KCA. Untuk biaya administrasi lebih tinggi dibanding KCA, yaitu 10.000 hingga 200.000, sedangkan jangka waktu peminjaman 6-36 bulan. Setelah Krasida, kita akan bahas produk yang ketiga, yaitu Kreasi. Produk Kreasi. Jadi ini beberapa ciri khas dari produk Kreasi.
Ciri khas yang pertama adalah untuk UMKM, sama seperti produk Grasida. Ciri khas yang kedua adalah kredit angsuran dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti bahwa jaminan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Tidak seperti Grasida yang kita harus menyerahkan emas atau mobil. Di kreasi ini kita cukup memberikan BPKB kita sehingga kendaraan kita masih bisa kita gunakan untuk operasional usaha kita. Lanjut ke ciri khas yang ketiga adalah pengajuannya mudah. Ciri khas yang keempat adalah pelunasannya bisa sewaktu-waktu dengan diskon sewa modal, sama seperti Grasida. Dan yang terakhir adalah proses kreditnya hanya 3 hari. Lanjut ke syarat dari kreasi, ada 3. Yang pertama, memiliki usaha minimal berjalan 1 tahun. Yang kedua, menyerahkan dokumen sah kendaraan, BPKB atau STNK. Yang ketiga, menyerahkan KTP atau identitas lain seperti SIM. Dan ini adalah biaya dari kreasi. Minimal uang pinjamannya adalah 1 juta sama seperti Grasida. Sedangkan maksimal uang pinjamannya lebih sedikit daripada Grasida yaitu hanya 400 juta. Untuk biaya administrasinya lebih mahal dari Grasida, 1% dari uang pinjaman yaitu kurang lebih 4 juta. Dan yang terakhir adalah jangka waktu peminjamannya lebih pendek dari Grasida, hanya 1 hingga 36 bulan. Produk selanjutnya adalah amanah. Jadi ini produk amanah. Berikut adalah beberapa ciri khas dari produk amanah. Yang pertama, untuk PNS dan karyawan swasta. Yang kedua, pembiayaan prinsip syariah. Yang ketiga, untuk memperoleh motor dan mobil. Dan yang terakhir adalah pembayaran dengan angsuran dan uang muka terjangkau. Mau remind lagi bahwa di amanah ini adalah bagian dari produk pegadaian syariah. Jadi untuk para kaum muslimin dan muslimat yang ingin kredit motor atau mobil tapi yang sesuai dengan syariat Islam bisa menggunakan produk amanah ini. Yang pastinya kalian harus PNS atau karyawan swasta. Lanjut ke syarat dari amanah, ada 4. Yang pertama, pegawai tetap minimal 2 tahun. Yang kedua, menyiapkan data diri yang diperlukan. Yang ketiga, menandatangani form aplikasi amanah dan akad amanah. Dan yang terakhir adalah membayar uang muka. Berikut adalah biaya dari produk amanah. Minimal uang pinjamannya 5 juta dengan maksimal pinjaman 450 juta dengan biaya administrasinya 200.000 untuk mobil dan 70.000 untuk motor, sedangkan jangka waktu peminjaman 12 hingga 60 bulan. Ini semua beda dengan produk yang sebelumnya gue jelasin. Setelah amanah kita lanjut ke mulia. So, di mulia juga ada beberapa ciri khas lagi, ada 4. Yang pertama, layanan penjualan emas batangan. Yang kedua, dapat dimiliki dengan cara tunai, kolektif, angsuran, dan arisan. Yang ketiga, sebagai aset, emas adalah aset liquid. Berarti karena emas adalah aset liquid di sini itu maksudnya itu aset yang mudah dicairkan. Dalam artian mudah untuk dijual, mudah diuangkan, dan diubah menjadi uang tunai. Dan yang terakhir adalah alternatif investasi aman. Jadi mulia ini adalah bagian dari produk investasi emas di Pegadaian. Berikut adalah syarat dari produk mulia. Yang pertama adalah pembelian tunai bisa datang langsung ke outletnya. Dan yang kedua adalah pembelian angsuran dengan pola pembayaran berikut. Berikut adalah pola pembayaran dari mulia. Ada umum, kolektif, arisan, dan ada kriteria dari logam mulianya. Dia berasal dari mana aja, ada yang dari Antam, UBS, atau Pegadaian.
dengan jangka waktu yang berbeda-beda, dengan uang muka minimal dari 10% dan 15% rata-rata. Untuk pengambilan logam mulianya juga tertera di dalam tabel ini. Berikutnya ada akad pembiayaannya, dan untuk biaya administrasinya, masing-masing sama-sama 50.000 untuk biaya administrasinya. Oke, kita lanjut ke produk yang selanjutnya, yaitu tabungan emas. Jadi di tabungan emas juga ada beberapa ciri khas. Ada 4. Yang pertama, layanan pembelian dan penjualan emas. Yang kedua, dengan fasilitas titipan. Yang ketiga, biaya administrasi dan pengelolaan ringan. Dan yang terakhir adalah dikelola secara profesional dan transparan. Jadi kita membeli emas, bisa menjual emas juga, tapi sistemnya seperti kita menabung, dimana kita memberikan uang untuk ditabung, nanti uang itu juga bisa dikonversikan menjadi emas. Berapa nilai uang yang udah kita tabung ini kalau seandainya kita konversikan menjadi emas. Jadi kita nggak pegang barangnya langsung emas. Kalau kita mau cetak emasnya kita bisa, tapi untuk sistemnya kita nabung seperti nabung biasa, kita memberikan uang. Lanjut ke syarat dari tabungan emas, ada 3. Yang pertama, memiliki identitas yang masih berlaku, bisa KTP, SIM, apapun itu kartu identitas yang pastinya harus berlaku. Yang kedua adalah mengisi form rekening tabungan emas. Yang ketiga, membayar biaya transaksi. Berikut adalah biaya pembukaan rekening tabungan. Jadi ada beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah channel, kedua ada biaya pembukaan rekening, yang ketiga adalah biaya fasilitas penitipan emas per 1 tahun, yang keempat adalah pembelian saldo emas, dan yang terakhir adalah biaya transaksi. Jadi untuk channel kita bisa buka tabungan emas di yang pertama bisa kita buka di Outlet Pegadaiannya langsung, atau kita bisa melalui Pegadaian Digital, atau bisa di Pegadaian Syariah Digital, dan yang terakhir kita bisa melalui agen pegadaiannya. Untuk biaya pembukaan rekening murah, dari yang untuk digital baik pegadaian biasa atau yang syariah dikenakan Rp0, sedangkan untuk outlet dan agennya dikenakan Rp10.000. Untuk biaya fasilitas penitipan emas per 1 tahun, semuanya Rp30.000 kecuali pegadaian digital akan dikenakan Rp0 di 1 tahun yang pertama. Untuk yang selanjutnya, di pembelian saldo emas, paling mahal ada di Pegadaian Syariah Digital dengan nominal Rp70.000, sedangkan biaya transaksinya semua tidak dikenakan biaya transaksi kecuali di agen Pegadaian yaitu Rp2.500. Berikut adalah biaya transaksi dari tabungan emas. Macam-macam transaksi yang bisa kita lakukan jika kita menabung emas di Pegadaian, dari transfer emas ke rekening lain, dari transfer emas ke rekening lain yang satunya melalui outlet, yang satunya melalui Pegadaian Digital, atau pencetakan rekening koran tabungan emas, penggantian buku, penitipan emas, hingga penutupan rekening, semuanya dengan biaya terjangkau dari harga Rp0 hingga Rp30.000. Berikut adalah biaya cetak untuk emas batangan. Jadi dengan berapa gram ini dicetak dengan melalui PT apa, bisa Antam, bisa PT UBS. Untuk biaya cetaknya lebih murah jika kita membeli PT UBS. Kalau untuk PT Antam 2 kali lipat, kurang lebih 2 kali lipat dari PT UBS dengan variasi gramnya, ada 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, hingga 100 gram. Lanjut ke pembatasan transaksi di tabungan emas. Jadi ada beberapa pembatasan untuk transaksi tabungan emas. Ada dari pemilik rekening dapat membeli, pemilik rekening dapat menjual, mencetak, mentransfer, dan saldo rekeningnya. Berikut ada minimum dan maksimalnya dan keterangannya per apa. Semuanya per CIF kecuali yang terakhir saldo rekeningnya adalah per rekening.
Tabungan emas sudah, kita lanjut ke remittance. Di remittance ini kita punya beberapa ciri khas, ada 5. Yang pertama, layanan pengiriman uang dari dalam dan luar negeri. Yang kedua, aman dan terpercaya. Yang ketiga, biaya kompetitif. Yang keempat, tidak harus memiliki rekening bank. Dan yang terakhir adalah real time. Jadi, kita bisa ngirim uang melalui Pegadaian. Untuk biaya yang kompetitif ini maksudnya kita kompetitif dengan lembaga lainnya seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Remittance, dan lembaga-lembaga lainnya. Untuk kitanya, untuk mengirim ataupun penerimanya, kita nggak perlu punya rekening bank. Jadi keduanya nggak perlu punya rekening bank untuk melakukan pengiriman atau penerimaan uang walaupun beda negara. Transaksinya sendiri dilakukan real time. Jadi di remittance juga ada beberapa syarat. Yang pertama, membawa kartu tanda pengenal. Yang kedua, mengisi dan melengkapi form. Dan yang ketiga adalah membawa nomor kontrol seperti PIN. Untuk penerima hanya syarat 1 dan 2, sedangkan untuk pengirimnya ditambahkan lagi satu syarat, yaitu membawa nomor kontrol seperti PIN. Lanjut ke produk yang terakhir, yaitu MPO atau Multi Pembayaran Online. Selanjutnya, multi pembayaran online ada beberapa ciri khas, ada 4. Yang pertama, layanan pembayaran berbagai tagihan. Yang kedua, melalui aplikasi Pegadaian Digital. Yang ketiga, real time. Dan yang terakhir adalah pembayaran untuk lebih dari satu tagihan bisa di satu loket layanan. Jadi ini memudahkan bagi kita yang tidak punya rekening bank. Kita bisa melakukan pembayaran melalui multi pembayaran online, nggak harus kita punya rekening bank, bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital, atau kita bisa setelah itu kita datang langsung ke loketnya, kita bawa tagihan kita, berapa banyak tagihan kita. Tagihan di sini bisa tagihan air, tagihan listrik. Kalau kita mau beli tiket kita kereta api, itu juga bisa. Transaksinya juga dilakukan di waktu yang sama. Lanjut ke syarat multi pembayaran online, ada 2. Yang pertama, mendatangi outlet Pegadaian. Dan yang kedua adalah membawa dan menyerahkan nomor langganan tagihan.